Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Muhammad Rizky Haryadi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang materi akuntabilitas. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, atau juga kita dapat memaknai akuntabilitas dengan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Adapun fungsi utama dari akuntabilitas publik ada tiga, yaitu yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis atau yang disebut dengan peran demokrasi. Kemudian yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau yang disebut dengan peran konstitusional. Kemudian yang terakhir adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja atau yang disebut dengan peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja atau suatu dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat bertanggung jawab kepada MPR. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan kepada publik, misalnya pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan tekanan dari warga. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping atau kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah lembaga pemilihan umum yang independen dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun tingkatan dalam akuntabilitas terdiri dari 5 tingkatan, yaitu akuntabilitas personal sebagai tingkatan yang paling rendah, kemudian akuntabilitas individu, kemudian akuntabilitas kelompok, kemudian akuntabilitas organisasi, dan tertinggi adalah akuntabilitas stakeholder. Dalam hal ini, tingkat akuntabilitas yang paling bawah berperan atau berfungsi sebagai landasan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi atau berada di tingkat di atasnya, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Akuntabilitas personal atau akuntabilitas dengan tingkatan paling rendah mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integrasi, dan moral serta etika. Kemudian akuntabilitas individu yang berada satu tingkat di atas akuntabilitas personal mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Selanjutnya, akuntabilitas kelompok diartikan sebagai kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok, yaitu antara seluruh struktur organisasi di dalamnya. Yang lebih tinggi lagi yaitu akuntabilitas organisasi yang mengacu pada hasil pelaporan kerja yang telah dicapai. Kemudian tingkatan yang paling tertinggi adalah akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Kemudian pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pada kawan-kawan CPNS semuanya bagaimana pelaksanaan akuntabilitas yang baik. Ada 5 langkah dalam pelaksanaan akuntabilitas yang baik. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan dan tanggung jawab sebagai ASN. Sebenarnya kita sebagai CPNS sudah melaksanakan langkah-langkah yang pertama ini, yaitu menentukan tujuan dan tanggung jawab kita, di mana kita sudah membuat sasaran kinerja pegawai atau SKP yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kita sesuai dengan tupoksi jabatan yang kita sandang sebagai ASN. Kemudian langkah kedua yaitu merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan. Dalam langkah ini kita perlu menyusun apa-apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan yang telah kita buat pada langkah yang pertama. Misalnya dengan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan rutin atau pengarsipan data-data yang baik sehingga tujuan kita dapat dengan jelas kita kerjakan. Langkah yang ketiga adalah melaksanakan implementasi monitoring kemajuan. Setelah kita melaksanakan misi atau kegiatan pokok kita, perlu kita laksanakan monitoring progres atau kemajuan, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan atau kemajuan kegiatan kita. Apakah kegiatan kita sudah sesuai dengan apa yang telah kita targetkan, atau mungkin lebih dari apa yang kita targetkan, atau mungkin kurang dari apa yang sudah kita targetkan. Langkah keempat yaitu memberikan laporan secara lengkap.
Seluruh kegiatan kita tentunya atas pertanggungjawaban kita terhadap instansi. Salah satunya kita diwajibkan untuk melaporkan seluruh kegiatan secara lengkap kepada pimpinan. Kemudian tahap pelaksanaan akuntabilitas yang baik yang terakhir atau yang kelima adalah memberikan evaluasi dan saran perbaikan. Evaluasi dilakukan oleh pimpinan kita terhadap apa yang telah kita laksanakan. Namun, sebagai ASN yang profesional, kita diharapkan untuk dapat mengevaluasi diri sendiri juga sebagai pacuan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semua langkah-langkah dalam pelaksanaan akuntabilitas yang baik berakhir pada tahap ini. Namun, pada tahap evaluasi inilah kita dapat mengetahui apa saja yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita tingkatkan pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kawan-kawan CPNS semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.